Nisha Story. Ada sebuah adagium dalam hukum pidana. Lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tak bersalah. Penghukuman terhadap orang-orang yang tak bersalah merupakan hal yang sangat mengerikan. Bayangkan, seseorang yang melakukan kegiatan sehari-hari tiba-tiba diciduk petugas keamanan dan kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Ketika itu benar-benar terjadi, hal itu menjadi malapetaka bagi yang mengalaminya. Tak hanya kebebasannya yang terenggut, nyawa pun bisa melayang karenanya. Berikut kisah-kisah memilukan korban salah tangkap yang telah dirangkum Nisha Story. Adnan Syed. Pada 11 Oktober 2022, jaksa di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat membebaskan Adnan Syed dari tuduhan kasus pembunuhan mantan kekasihnya setelah menjalani hukuman 23 tahun penjara. Kasus ini menarik perhatian warga Amerika Serikat 2014 lalu. Setelah cerita pembunuhannya dibahas dalam podcast serial yang diproduksi stasiun radio publik Chicago, WBEZ. Sebelumnya, Adnan dicurigai terlibat atas menghilangnya Hae-min Lee pada tanggal 13 Januari 1999, yang 4 minggu kemudian tubuhnya ditemukan di Lincoln Park oleh seorang pejalan kaki, dan polisi pun melakukan investigasi. Syed pun ditangkap tanggal 28 Februarinya dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dengan barang bukti catatan telepon milik Syed. Syed dan Hae-min Lee merupakan pelajar sekolah menengah Woodland High School pada tahun 98. Mereka berdua merupakan atlet sekolah sekaligus orang yang berasal dari keluarga imigran. Syed keturunan Pakistan, sementara Lee keturunan Korea Selatan. Saat proses pengadilan, Syed menolak tawaran pembelaan yang mengharuskan dia untuk mengaku bersalah dengan imbalan pengurangan hukumannya, karena dia merasa tidak melakukan pembunuhan tersebut. Lalu jaksa pun melakukan investigasi ulang setahun terakhir ini, dan hasil penyelidikan menemukan adanya masalah dengan saksi dan bukti dari persidangan. Jaksa menemukan bukti baru bahwa tidak ditemukan jejak DNA di rok, celana dalam, atau jaket Lee. DNA ditemukan di sepatu Lee, tapi itu bukan milik Syed. Juga, bukti terbaru mengungkapkan adanya 2 tersangka alternatif yang namanya belum diungkapkan. Zhang Yihuan. Zhang Yihuan adalah seorang pria di Cina bagian timur yang dinyatakan tidak bersalah atas dakwaan pembunuhan usai mendekam di penjara selama 27 tahun. Ia dituduh membunuh 2 anak laki-laki yang jasadnya ditemukan di sebuah waduk desa di Jinxian, sebuah wilayah di Nanchang, ibu kota Jiangxi. Zhang adalah tetangga dari para korban, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Ia mengaku disiksa oleh polisi dalam proses interogasi dan dipaksa untuk mengakui pembunuhan terhadap 2 anak laki-laki pada tahun 93 yang tidak pernah dilakukannya. Zhang adalah tahanan terlama di Cina yang terbukti tidak bersalah setelah menjalani hukuman 9.778 hari di penjara provinsi Jiangxi. Pada Januari 95, pengadilan di Nanchang menyatakan Zhang bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Tetapi vonis tersebut dapat diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup setelah dia menjalani 2 tahun penjara. Jaksa kembali membuka kasus itu dan mengatakan, pengakuan Zhang Yihuan tidak konsisten dan tidak sesuai dengan kejahatan aslinya. Zhang dibebaskan setelah pengadilan tinggi tidak menemukan bukti yang cukup untuk menghukum Zhang. Para pengamat mengatakan, keputusan pengadilan tersebut menunjukkan bahwa Cina semakin terbuka dalam membatalkan hukuman yang salah, walaupun hanya terbatas untuk kriminal dan bukan kasus-kasus politik. Sebuah video di media Cina menunjukkan sisi emosional ketika Zhang bertemu dengan ibunya yang berusia 83 tahun saat itu, dan mantan istrinya Song Xiaonyu yang memiliki 2 putra sebelum mereka bercerai 11 tahun lalu. Saat ia keluar dari penjara pada hari Selasa, 4 Agustus 2020. Zhang menuntut kompensasi sebesar 22 juta yuan atau setara 48 miliar rupiah atas tuduhan yang salah. Kami juga berencana untuk meminta mereka yang melakukan kesalahan dalam kasus ini agar bertanggung jawab, kata pengacaranya Zhang. Craig Collie.
Craig Collie tidak seharusnya mendekam di balik jeruji besi untuk kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Pada tahun 78, Craig Collie dituduh dan diputuskan bersalah atas pembunuhan terhadap seorang wanita bernama Rhonda Witch dan putranya Donald yang berusia 4 tahun. Namun setelah hampir 4 dekade, akhirnya investigasi terhadap kasus tersebut dibuka kembali. Dan didapatkan bukti-bukti lain yang menyatakan bahwa Craig Collie ternyata tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Sebuah biro penyelidikan di Simi Valley menemukan bukti biologis yang mendukung pembebasan tersebut. Dari laporan yang diperoleh CNN dituliskan, bukti kunci baru telah ditemukan. Di dalamnya tidak terdapat DNA Collie, namun DNA milik orang lain. Penyelidikan lebih jauh yang melibatkan para saksi juga mengungkapkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa tertuduh tidak bersalah. Collie dibebaskan pada tahun 2017. Dia diberi pengampunan oleh pemerintah kota Simi Valley, California, Amerika Serikat, karena bukti-bukti kuat yang menyatakan dia tidak bersalah. Atas kesalahan tuduhan tersebut, Simi Valley memutuskan untuk memberikan ganti rugi secara material kepada Collie sebesar 21 juta US dollar atau setara 294,4 miliar rupiah. Pemerintah kota akan membayar sekitar 4,9 juta US dollar dan sisanya diharapkan akan dibayar oleh asuransi dan sumber lainnya. Mahmud Matan. Kepolisian Wales Selatan Inggris Raya memohon maaf kepada keluarga korban salah tangkap yang dihukum gantung pada tahun 1952 lalu. 70 tahun usai eksekusi, polisi meminta maaf atas penderitaan mengerikan karena kesalahan hukum yang terjadi. Korban salah tangkap tersebut adalah Mahmud Matan, pelaut Somalia yang pindah ke Inggris. Pada September 1952, saat berusia 28 tahun, ia dihukum gantung usai divonis bersalah membunuh Lily Faulkner di Cardiff, Wales. Matan senantiasa membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya dan bersikeras tidak bersalah hingga akhir hayat. Keluarga Matan, seorang pria beranak 3, tak lelah memperjuangkan keadilan untuknya selama berdekade-dekade. Pada tahun 98 silam, Komisi Peninjauan Perkara Kriminal Inggris Raya merujuk kasusnya untuk ditinjau dalam pengadilan banding. Kasus ini sangat mencerminkan masa itu. Rasisme, bias, dan prasangka yang merata ke seluruh masyarakat, termasuk ke dalam sistem pengadilan kriminal, kata Kepala Polisi Wales Selatan, James Van. Tak perlu diragukan bahwa Mahmud Matan adalah korban kesalahan hukum sebagai hasil penuntutan cacat yang mana kepolisian jelas menjadi bagiannya. Walaupun saat itu kepolisian Wales Selatan secara institusional belum terbentuk, James merasa pihaknya wajib meminta maaf. Benar dan patut untuk membuat permintaan maaf atas nama tindak pemolisian yang sangat keliru dalam kasus ini 70 tahun lalu. Dan juga untuk penderitaan mengerikan yang dialami keluarga Pak Matan dan semua yang terdampak tragedi ini selama bertahun-tahun, kata James. Bahkan hingga hari ini kami masih bekerja keras memastikan bahwa rasisme dan prasangka dihapuskan dari masyarakat dan kepolisian. Kasus pembunuhan Faulkner digorok lehernya di area pelabuhan Cardiff pada Maret 1952 ditangani oleh kepolisian kota Cardiff. Keluarga Matan tak lelah berkampanye membersihkan namanya selama puluhan tahun. Bahkan polisi baru minta maaf usai istri Matan yaitu Laura dan 3 anaknya, David, Omar, dan Mervyn meninggal dunia. Cucu Mahmud Matan, Tanya, menyebut permintaan maaf ini sangat terlambat karena orang yang secara langsung terdampak tidak lagi bersama kami. Mahmud Matan secara umum diketahui beroleh persidangan yang tidak adil dalam kasus pembunuhan Faulkner. Bahkan, pengacara yang ditunjuk untuk membelanya memanggilnya orang buas setengah beradab. Pengadilannya hanya berlangsung selama 3 hari. Majelis juri yang semuanya beranggotakan kulit putih memutuskan pria yang kurang bisa berbahasa Inggris itu bersalah. Vonis itu diputuskan kendati tidak ada bukti forensik yang mendukung dan alibi Matan diperkuat oleh saksi-saksi. Sebelum permintaan maaf oleh kepolisian, keluarga Matan telah mendapatkan kompensasi dari Departemen Dalam Negeri Inggris Raya pada tahun 2001 silam. Lawrence McKinney.
McKinney dipenjarakan pada tahun 1978 setelah dituduh sebagai pelaku pidana perkosaan dan perampokan. Ia dilepaskan dari penjara pada tahun 2009 dan secara resmi dibebaskan pada bulan Desember 2017 lalu. Kompensasi sebesar 1 juta US dollar itu adalah jumlah maksimum yang dapat diberikan negara dalam kasus itu. Setelah sebelumnya ia hanya mendapatkan 75 US dollar atau sekitar 1 juta rupiah saat awal dibebaskan. Dan ini adalah ganti rugi tertinggi yang pernah ditetapkan di negara bagian Tennessee. Jumlah ganti rugi tertinggi yang pernah dibayarkan, tapi juga tidak pernah ada yang dipenjara selama itu, padahal tidak bersalah, kata David Rabin, seorang pengacara McKinney. Kenapa dia dipenjara? Pada Oktober 1977, McKinney ditangkap di Memphis setelah seorang perempuan menuduhnya sebagai salah satu dari 2 pria yang memperkosanya di apartemennya. Dia dikenakan pidana pemerkosaan dan perampokan. Dan setelah dinyatakan bersalah dalam sidang Juni 1978, dia dijatuhi hukuman 115 tahun penjara. Saat itu dia masih berumur 22 tahun. 30 tahun kemudian pada bulan Agustus 2008, tes DNA di tempat tidur korban mengidentifikasi 3 orang. Namun tidak ada yang cocok dengan DNA McKinney. Vonis untuk McKinney kemudian dinihilkan atau dikesampingkan, dan dia dibebaskan pada Juli 2009. McKinney mengatakan dia mendekam di penjara selama 31 tahun, 9 bulan, 18 hari, dan 12 jam. Bagaimana kompensasi itu berubah dari 75 US dollar menjadi 1 juta US dollar? Pada saat dibebaskan, McKinney dilaporkan hanya menerima 75 US dollar untuk lebih dari 3 dekade di balik jeruji akibat pengadilan sesat. Lebih dari itu, karena saya tidak punya kartu identitas, butuh waktu 3 bulan sebelum saya bisa mencairkannya, kata McKinney kepada CNN. Setelah dibebaskan, McKinney memperjuangkan pembebasan penuh, dengan kata lain, ketetapan secara resmi yang menyatakannya tidak bersalah. Namun, pada tahun 2016, pemungutan suara di sebuah dewan pembebasan bersyarat menolaknya. Seorang anggota dewan membela keputusan mereka untuk tidak menyatakannya tidak bersalah dengan menulis di koran lokal, paparan korban kepada polisi cocok dengan deskripsi McKinney sampai rincian terkecil. Namun, Gubernur Tennessee menentang keputusan itu dan secara sepihak memberikan pembebasan penuh pada bulan Desember 2017. Pembebasan penuh yang berarti penetapan tak bersalah itu berarti McKinney dapat mengajukan tuntutan kompensasi. Pengacaranya, David dan Jack Lowry, meminta jumlah maksimum yang diizinkan 1 juta US dollar. Ada orang yang kehilangan kehidupan dan kebebasannya, kata David pada saat pengajuan tuntutan. Dalam pandangan saya, Pak McKinney sebetulnya berhak mendapat lebih dari 1 juta US dollar berdasarkan apa yang terjadi padanya. Bagaimana pembayarannya? McKinney tidak akan menerima seluruh uang ganti rugi itu sekaligus. Ia akan menerima 353.000 US dollar di muka untuk membayar utang-utang dan honor para pengacaranya. Sisanya akan dibayarkan secara bertahap dalam bentuk pembayaran bulanan sebesar 3.350 US dollar selama minimum 10 tahun. Jika ia meninggal dalam periode itu, uang itu akan dibayarkan kepada istrinya atau ahli warisnya. Jack Alderman. Membuat seorang tersangka kejahatan untuk mengaku bukanlah hal yang mudah. Karena itu, kadang ada beberapa oknum yang melakukan perjanjian rahasia dengan tersangka agar mau mengaku dengan iming-iming pengurangan hukuman. Hal ini sebenarnya menyalahi hukum, namun cukup sering dilakukan agar sebuah kasus cepat selesai. Sayangnya, tak jarang perjanjian ini justru menyeret orang tak bersalah ke jeruji besi bahkan hingga tiang gantungan. Seperti yang terjadi pada Jack Alderman, pria tak bersalah ini harus mendapat cap sebagai predator dan mendapat hukuman mati pada tahun 2008 lalu setelah dituduh membunuh istri dan anaknya. Padahal dari bukti forensik yang ada di TKP dan dugaan motif, semuanya sama sekali tak ada yang menunjukkan Jack membunuh keluarganya. Jack harus menjadi pesakitan justru karena kesaksian tersangka yang sebenarnya, yaitu John Brown. Lelaki yang membunuh keluarga Jack ini dikenal sebagai pedofil yang telah melakukan serangan seksual terhadap anak-anak dan wanita.
Brown yang awalnya sudah mengaku membunuh keluarga Jack, tiba-tiba mengubah kesaksiannya dengan mengaku bahwa Jack yang mengajaknya untuk membunuh. Berubahnya kesaksian Brown ini rupanya merupakan hasil perjanjian yang dilakukan oleh seorang jaksa penuntut dan CIA sewaktu masa penahanan untuk mempercepat penyidikan. Saat itu, Brown ditawari untuk mengaku dengan iming-iming pengurangan hukuman. Namun siapa sangka jika pria ini justru mengelabui jaksa dan CIA dengan berbalik menuduh Jack. Dengan perjanjian ini, Brown akhirnya hanya mendapat hukuman 12 tahun penjara. Sedangkan Jack yang tak bersalah justru dijatuhi hukuman mati. Kebenaran ini akhirnya terkuak setelah Brown yang terus melakukan kejahatan seksual setelah bebas dari penjara kembali tertangkap. Pria bejat ini kemudian mengakui segala konspirasi yang ia lakukan pada Jack dalam pengadilan. Tapi sayangnya, hal ini sudah terlambat. Karena Jack Alderman sudah lebih dulu dieksekusi mati menggunakan suntikan oleh negara bagian Georgia pada 16 September 2008. Itulah deretan kisah memilukan kasus korban salah tangkap. Terima kasih sudah menonton channel Nisha Lova di segmen Nisha Story. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman, agar channelnya semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.